Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagasi Kreatif, sebuah platform dan komunitas belajar digital marketing, content creator, dan bisnis tentunya. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis travel wisata. Nah, ini adalah materi yang sengaja saya buat karena masih cukup banyak permintaan dari eh, apa namanya rekan-rekan yang bisa jadi menemukan video lama saya di YouTube, kemudian ingin bergabung di komunitas cuan dari bisnis travel dan ya seminimal saya update-update informasi terkait dengan bisnis tour and travel. Buat Anda yang baru akan menjalankan bisnis tour and travel, tentu sebelum kita memulai perlu ada yang namanya planning atau perencanaan. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa bisnis travel yang saya jalani sejak tahun 2015 adalah bisnis travel spesialisasinya wisata. Itu sesuai dengan keahlian saya certified BNSP di tour guide dan juga tour konsultan ya. Ada travel konsultan, tapi saya BNSP-nya dua. Yang pertama BNSP sertifikasi BNSP tour konsultan, yang kedua adalah sertifikasi BNSP tour guide. Nah, untuk rencana bisnis travel buat Anda yang baru mulai, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama, tentu saja kita mulai dari analisis pasar ya. Nah, analisis pasar ini sangat penting. Anda harus mentargetkan pasar mana yang akan Anda tuju, ya. Anda mau main di segmentasi apa? Mau di sekolah, di perusahaan, di umum ya, atau apa gitu ya. Ini harus ditentukan dulu di awal supaya nanti akan menentukan strategi pemasarannya. Lalu Anda juga perlu cari tahu pesaing-pesaing Anda terdekat itu apa gitu ya, yang sesuai dengan ceruk atau target market Anda. Nah, kemudian setelah Anda melakukan analisis pasar, perlunya analisis persaing ini juga salah satunya adalah untuk menentukan layanan. Biasanya kalau pengalaman saya, kalau saya misalkan buka open trip dua negara, eh, Singapura, Malaysia, 4 hari, itu saya intip juga pesaing tuh jual di harga berapa gitu ya. Kalau misalkan pesaing jual di harga 5 juta, kan kalau misalkan kita jual di harga 6 juta, itu tentu ada selisih 1 juta yang mungkin saja membuat calon tamu kita itu lebih milih pesaing daripada kita gitu ya. Ini penting. Kemudian selanjutnya adalah layanan dan produk. Ingat bahwa bisnis tour and travel atau travel wisata ini adalah bisnis jasa, teman-teman. Jasa itu layanan. Jadi boleh kita bilang itu produk, tapi lebih tepatnya adalah service ya, layanan, pelayanan. Jadi yang diutamakan itu adalah kita bagaimana harus service excellence ya, pelayanannya itu harus yang sempurna. Apa yang harus kita siapkan? Tentu saja paket wisata, kemudian akomodasi. Akomodasi ini ada hotel, ada transportasi, pesawat, kereta, bis, private, eh, dan lain sebagainya. Ini harus kita siapkan. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan juga adalah terkait dengan strategi pemasaran. Anda mau membuat strategi pemasarannya online kah, offline kah? Ini harus disiapkan dengan matang. Anda mau main di mana gitu ya. Tapi kalau saya saranin saat ini ya fokus di online. Dan dari semua ini sebetulnya yang awal yang harus Anda betul-betul pelajarin itu adalah strategi pemasarannya. Ya, percuma punya layanan bagus tapi nggak bisa jualin. Percuma Anda punya modal besar tapi nggak bisa pemasaran. Banyak sekali travel-travel yang punya modal, travel umroh misalkan gitu ya, modalnya besar, dia sudah perizinan ratusan juta, punya kantor, punya karyawan, tapi karyawannya nggak ada yang bisa jualan. Akhirnya nggak bisa dapat uang. Kalau nggak bisa dapat uang, ya nggak akan muter gitu ya. Nah, maka saya mah selalu menyarankan buat siapapun yang mau
mulai bisnis tour and travel, yang paling utama itu adalah belajar strategi pemasarannya. Nah, untuk strategi pemasarannya ini nanti mungkin saya akan membuat video lanjutannya di lain waktu. Anda ikutin aja dulu channel ini dan subscribe, aktifkan notifikasinya supaya Anda terus mendapatkan update terkait dengan bisnis-bisnis travel ataupun bisnis lainnya. Nah, selain tiga hal yang harus disiapkan, ada lagi dua faktor lain yang tentu perlu Anda siapkan juga. Selanjutnya adalah tentang keuangan. Nah, keuangan ini bicara masalah modal. Modal awal ini, Mas, bisa nggak bisnis travel itu nggak ada modal? Bisa aja. Tapi yang namanya bisnis, sekecil-kecilnya tetap harus ada modal. Modal kuota internet, modal bikin website, modal ngiklan, modal bikin desain logo, dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari modal. Dan juga Anda harus membuat sebuah proyeksi pendapatan. Contoh misalkan, oke lah kita paketnya ngikut dulu gitu ya sama konsorsium, jualan 3 negara gitu kan. Nah, 3 negara itu komisinya berapa? Komisinya misalkan bisa dapat 400.000 atau 350.000. Nah, Anda harus memproyeksikan kira-kira Anda mau dapat profit berapa banyak. Misalkan, oh saya mau dapat 7 juta. Jadi kalau 7 juta itu satu packnya 350.000, Anda harus jualan 20 pack per bulan supaya bisa dapat 7 juta. Nah, berarti berapa duit paketnya? Misalkan paketnya 5 juta. 5 juta dikali 20 pack. Berarti Anda harus jual pendapatannya 100 juta supaya bisa mendapatkan 7 juta. Berarti 7% tuh ya profitnya. Nah, itu Anda harus memproyeksikan. Kenapa? Itu penting dan perlu karena dengan adanya proyeksi pendapatan, maka Anda bisa menghitung target penjualan. Nanti dari target penjualan ini akan berpengaruh terhadap strategi pemasaran. Nah, itu penting teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentang operasional. Terkait dengan perizinan, terkait dengan SDM. Meskipun di awal-awal saya menyarankan Anda tidak perlu terlalu memikirkan terkait dengan operasional ini. Masalah perizinan nanti dulu deh, nggak usah bikin segala bikin PT, bikin CV. Itu nanti bisa nyusul kalau udah jago pemasarannya, baru nanti ada kebutuhan perizinan, baru Anda apa namanya menyusul gitu ya. Kalau SDM disesuaikan aja dulu. Kalau Anda masih bisa menjalankan bisnis travel ini sendiri, jalankan aja sendiri. Tapi kalau misalkan butuh tambahan, nggak perlu juga harus buru-buru rekrut karyawan. Ajak misalkan istri, suami, pacar gitu ya. Ajak aja supaya untuk ngurusin apa? Ngurusin CS-nya, ngurusin adminnya, ngurusin dokumen-dokumen, invoice, kwitansi. Ya. Paling itu aja kebutuhan operasionalnya, nggak ada hal yang lain gitu ya, kecuali Anda memang yang jalan sendiri ya sebagai tour operation gitu ya. Atau biro perjalanan wisata ya baru Anda ngurusin tuh dari A sampai Z-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, planning jika mau menjalankan bisnis tour and travel. 5 hal ini yang perlu Anda siapkan yang saya sudah jelaskan tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh komentar aja di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab satu persatu. Demikian penjelasannya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.